Oke guys, balik lagi sama gue Dinan, dan di video kali ini gue mau coba nih nge-review handphone yang lumayan jadul, tapi nggak jadul-jadul amat sih, yaitu Asus Zenfone 3. Tapi sebelum reviewnya dimulai, gue mau promo dulu nih. Nah, jadi cewek gue tuh baru abis bikin channel baru. Nah, nama channelnya ini bisa dilihat ya. Nah, nanti isi-isi konten dari cewek gue itu adalah tentang tutorial masak, tutorial make up, main game Mobile Legends, main game PUBG, pokoknya banyak deh. Nah, kalau kalian suka, kalian boleh kok kunjungi channelnya. Kalian coba tontonin, dan kalau kalian suka, tertarik, dan pengen nontonin dia terus, kalian boleh like, comment, dan subscribe di video-video dia. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke tema atau judul dari video gue, yaitu review dari Asus Zenfone 3. Asus Zenfone 3 ini rilis di tahun 2016 ya. Jadi umurnya udah 4 tahun, tapi gue baru pakai handphone ini di 2018. Selama 2 tahun gue pakai handphone ini, gue akan mencoba menjelaskan apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari handphone ini, yang tentunya itu versi gue ya. Versi dari setiap orang kan pasti berbeda-beda. Yang akan kita bahas pertama adalah masalah desain. Untuk desainnya di sini bisa dibilang cukup ganteng ya, walaupun emang ketinggalan zaman kalau dibandingkan dengan handphone-handphone zaman sekarang. Karena kalau handphone zaman sekarang kan dia layarnya udah full ya, layar semua. Kalau di sini dia masih menempatkan 3 tombol kapasitif yang masing-masing fungsinya ini untuk melihat aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, yang tengah untuk tombol kembali ke home, dan yang paling kiri itu untuk tombol back. Nah, review gue tentang desain bagian depan dulu ya. Bagian depannya cukup enak sih, maksudnya untuk layarnya juga dia tetap jernih, dan gue udah coba dipakai di bawah sinar matahari, tapi emang sih dia agak susah kalau misalkan kita melihat handphone ini di bawah sinar matahari dan kondisi brightness kita kecilin, itu benar-benar nggak kelihatan untuk layarnya apa. Tapi kalau misalkan kita penuhin, itu baru bisa kelihatan. Nah, untuk layar depannya ini udah pakai Corning Gorilla Glass ya, jadi udah aman dari goresan. Tapi jangan lihat fisik yang gue pegang, karena ini bukan goresan lagi, ini karena jatuh, makanya ini udah kategorinya pecah, bukan goresan lagi. Nah, kita ke bagian atasnya, ini ada kamera ya. Untuk resolusi kameranya itu 8 megapiksel, dan itu lumayan banget sih untuk mengambil video sih. Tapi kalau untuk kamera, nanti gue akan coba menjelaskan atau memberikan hasil tangkapan dari kamera depan dari Asus Zenfone 3 ini, yang menurut gue ya, versi orang beda-beda, tapi kalau gue kurang suka karena ini efek beauty-nya benar-benar default. Jadi kalau misalkan kita buka handphone ini pertama kali, dia akan langsung menerapkan efek beauty, dan walaupun efek beauty-nya itu kita nolin, dia tetap menurut gue kayak orang-orang pakai make up, jadi dia nggak natural banget. Itu untuk kamera depannya. Nah, untuk kamera belakangnya, jangan ke kamera dulu deh, kita bahas desain tadi ya. Nah, untuk desainnya tadi kan yang untuk depan udah gue bahas, sekarang gue akan bahas bagian belakang. Untuk bagian belakang ini juga terlihat elegan banget ya. Sekali lagi tolong abaikan yang namanya retak ini, karena ini kan retak tergantung pemakaiannya. Tapi kalau kita anggap aja ini retak, coba kita bisa lihat di sini untuk belakangnya materialnya udah dari kaca, dan ini elegan banget. Apalagi ditambah dengan tulisan Asus yang font hurufnya oke, dan pilihan warnanya itu oke banget, dibikin silver kayak gini. Nah, kalau kita goyang-goyangin handphonenya, untuk material kacanya itu bisa memantulkan sinar, dan itu elegan banget sebenarnya. Nah, kalian pasti agak bingung ya, kenapa ini warnanya putih, kayaknya agak nggak nyambung dengan ya warna bodinya. Ya, balik lagi ini karena tergantung pemakaian. Sebenarnya itu ada kaca yang menutupi ini harusnya ya, cuman karena udah pecah jadi nggak ada kacanya lagi, jadi nggak ada pelindung untuk modul kameranya lagi. Di sebelah kanan kamera kita bisa ngeliat ini untuk flash yang akan nyala kalau kita nyalain tentunya. Nah, di bawahnya kita ada untuk sidik jari, jadi ini handphone udah bisa pakai sidik jari. Ya wajar juga sih, tahun 2016 pasti udah bisa ya namanya sidik jari ya. Coba kita ke bagian samping. Di bagian samping sebelah kanan ini ada tombol volume up untuk membesarkan suara. Di bagian bawahnya itu ada tombol volume down untuk mengecilkan suara pastinya. Dan di bawahnya lagi itu ada tombol power yang fungsinya untuk memati nyalakan handphone. Kalau kita ke sebelah kirinya,
Di sini ada slot untuk kartu SIM, dan sekedar info aja ya, ini untuk kartu SIM-nya ini hybrid. Jadi kalau misalkan kalian pakai SIM 1 mau pakai SIM 2, otomatis Anda nggak bisa yang namanya pakai micro SD atau memori tambahan. Nah, bagian kedua yang akan gue bahas dari handphone ini adalah kamera. Karena jujur, mungkin bagian yang paling gue suka dari handphone ini adalah kameranya. Nah, ini untuk kamera belakangnya kita cek ya secara spesifikasinya aja. Spesifikasinya untuk kamera belakang itu mempunyai resolusi maksimal 16 megapiksel. Dan ini juga banyak banget untuk pilihan mode-modenya, untuk settingannya. Ada mode pencahayaannya itu bisa kita tambahin. Kita mau fokusnya di mana. Ini banyak banget. Dan kalau misalkan di sini kita bisa lihat ada yang namanya mode HDR. HDR-nya ini bisa kita tentuin kita mau on atau off maksud saya. Nah, kalau misalkan kita klik yang ini juga akan memberikan banyak pilihan. Kita bisa pakai mode otomatis, atau kalau misalkan Anda merasa profesional, Anda bisa pakai yang namanya mode manual, bisa pakai HDR Pro. Ini bisa mode pengindahan ya, mungkin kalian merasa untuk warna atau kualitas gambarnya kurang bagus, Anda bisa memakai mode pengindahan ini. Ini ada yang namanya resolusi super anak-anak, kode QR, dan cahaya redup. Nah, cahaya redup nanti juga akan gue kasih tahu ya untuk hasilnya, karena ini ngebantu banget sih untuk kondisi kurang cahaya. Nah, itu untuk kamera belakang ya. Nah, sekarang kita akan bahas kamera depan. Nah, untuk kamera depan ini seperti yang tadi udah gue sounding di awal ya, sebenarnya lumayan sih. Cuman yang gue sukanya itu dia efeknya beauty banget. Jadi walaupun kita nggak mau dibikin beauty banget, ini kita nolin, tetap aja kalau menurut gue pribadi sih, nggak tahu kalau orang, agak beauty banget sih. Jadi nggak natural banget untuk hasil gambar dari kamera depannya. Untuk modenya juga banyak, nanti bisa kalian cek sendiri atau nanti bisa gue tunjukin. Sekarang kita langsung masuk ke video. Nah, untuk video ini kita bahas video belakang aja ya. Nah, untuk video ini sebenarnya sih yang gue agak kaget dan bisa dibilang gue agak on sih. Karena apa? Karena walaupun udah 2 tahun gue pakai ini handphone, tapi baru bulan kemarin gue tahu kalau ternyata ini bisa merekam video dengan kualitas sampai 4K 3840 kali 2160. Ya karena selama ini emang gue jarang banget sih pakai buat kamera buat video ya. Kalau kamera mungkin sering. Nah, untuk hasil dari 4K-nya ini nanti bakal gue tampilin hasilnya. Tapi kalau menurut gue pribadi ini cukup bagus ya. Cukup tajam dan bisa menangkap detail yang sangat cepat dan fokus. Ya walaupun kalau kita agak goyang-goyangin emang itu fokusnya kadang-kadang suka ketinggalan, suka agak susah untuk mengejar fokusnya. Tapi overall nih masalah kamera emang oke banget lah walaupun udah 4 tahun ya umurnya ya. Nah, itu tadi masalah kamera. Rekaman video kamera depannya bisa dicek. Untuk video depan gue malah lebih suka untuk video ya daripada kamera ya. Tuh. Soalnya kalau kamera kan tadi udah gue bilang beauty banget, kalau video ini lebih enak sih untuk gambarnya lebih detail. Sekarang yang akan gue bahas adalah masalah baterai. Untuk baterai ya, kalau kita bicara spesifikasi yang ada di internet, yang di browsing-browsing itu, dia baterainya 2600. Untuk 2600-nya itu menurut gue ya, sebelumnya gue sering dengar yang namanya orang bilang kalau yang baterai Asus itu borosnya bake banget. Tapi kalau menurut gue pribadi nggak tahu kenapa ya, ini lumayan irit kok. Ya mungkin karena gue nggak biasa dipakai di game atau browsing seharian atau YouTubean seharian sih. Tapi kalau misalkan untuk pemakaian normal ini cukup oke sih. Emang sih nggak bisa bertahan seharian, tapi kalau untuk setengah hari lebih ini masih sanggup banget. Nah, makanya ini bisa jadi rekomendasi juga kalau misalkan kalian butuh handphone yang lumayan irit ya. Gue nggak bilang irit banget, tapi ini bilang lumayan irit. Apalagi yang gue suka lagi adalah pengecasannya lumayan cepat. Jadi kalian nggak perlu tuh yang namanya lama-lama nunggu handphonenya penuh saat lo pada ngecas. Ya, itu untuk baterainya. Sekarang yang akan gue bahas terakhir adalah kesimpulan dari apa yang dari tadi udah gue ocehin, yaitu ini handphone masih worth it nggak sih di tahun 2020? Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak. Ini handphone worth it kalau emang ternyata lo hanya butuh handphone ya untuk sosmed aja, untuk telepon-teleponan, atau untuk mengandalkan kameranya yang lumayan bagus sih menurut gue. Tapi mungkin ini handphone nggak worth it sih kalau misalkan kalian suka gaming yang bisa seharian waktunya habis untuk main game tentunya,
atau untuk Anda yang punya mobilitas tinggi yang benar-benar memakai handphone seharian tanpa henti nonstop contohnya. Kenapa gue bilang nggak cocok? Karena walaupun RAM-nya 4 GB, ini kalau misalkan kita bikin aplikasi sekaligus banyak gini ya, nggak kita tutup-tutupin, akan kelihatan banget kalau handphone ini agak ngos-ngosan yang ngikutinnya, karena kadang-kadang akan ada delay saat kita membuka aplikasi kalau misalkan aplikasinya banyak yang berjalan di latar belakang. Nah, walaupun RAM-nya 4 ya tentunya, tapi nggak tahu juga sih apa karena udah tahun 2020 dan aplikasi-aplikasi sekarang lebih gede taunya tentunya untuk makan RAM-nya. Nah, sekalian aja ya, tanggung banget bahas RAM tapi nggak bahas prosesornya. Nah, prosesor ini adalah Snapdragon 625 buatan Qualcomm. Nah, untuk Snapdragonnya ini udah gue coba untuk main game kayak PUBG dan ML Mobile Legend ya. Nah, untuk PUBG ini kurang bisa ya. Ini pengalaman pribadi sekali lagi. Maaf kalau misalkan Anda punya Asus Zenfone 3 dan hasilnya beda dari pengalaman gue. Tapi yang pengalaman gue pribadi untuk main PUBG ini kurang ya. Maksud gue kadang-kadang kita akan merasakan sedikit patah-patah ya saat main game. Tapi kalau untuk Mobile Legend tenang aja. Ini bisa smooth banget kok, lancar banget kalau kita main Mobile Legend. Nah, sekian review gue tentang Asus Zenfone 3 yang rilis di tahun 2016. Yang pertanyaannya adalah masih worth it nggak sih di tahun 2020? Kalau pengalaman gue pribadi, gue akan menjawab iya. Karena apa? Karena di samping desain yang masih ganteng, baterainya juga lumayan irit menurut gue, dan kameranya ini masih bisa bersaing kok dengan handphone baru keluaran zaman sekarang. Apalagi untuk pride-nya ini masih lumayan tinggi, karena di tahun 2016 ini bisa dibilang merupakan flagship yang paling tinggi dan harganya lumayan mahal dari Asus. Jadi kalau misalkan Anda menemukan handphone ini di toko-toko online yang ngejual di bawah harga 1 juta ya, Anda bisa ngambil handphone ini dan Anda nggak akan rugi kok. Sekali lagi ini pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi gue bisa jadi berbeda dengan kalian-kalian yang punya handphone ini atau pernah merasakan punya handphone ini. Jadi sorry ya kalau ada kesalahan dari review gue yang seadanya ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang pengen membeli handphone ini, atau mungkin ada yang menawarkan handphone ini kepada kalian. Terima kasih. Kalau misalkan suka sama video ini, boleh kalian like, komen, dan subscribe. Dan kalau emang ternyata nggak suka atau video ini nggak penting, bahkan nggak berfaedah, kalian boleh banget untuk dislike video ini. Ya, sampai jumpa, see you.